Pada era sekarang, terjadi banyak sekali kasus ketidakadilan dan kesetaraan. Oleh karena itu, kelompok 6 dari Kode Kelas UM 162R akan mendiskusikan terkait topik SDG 16. Halo teman-teman, senang banget nih bisa ketemu kalian di sini. Nah, kali ini aku bakal membahas topik tentang SDG 16. Pasti kalian penasaran kan, apa sih SDG 16 itu? Jadi singkatnya, SDG 16 itu menceritakan bagaimana sih cara kita hidup untuk lebih aman, damai, dan dikelola oleh lembaga-lembaga yang tangguh. Nah, pasti kalian bingung kan gimana cara mengimplementasinya kan? Kebayangkan betapa pentingnya itu semua untuk kehidupan kita? Jadi, yuk kita ikuti video ini sampai habis. Kita bakal jelasin nih, kenapa sih SDG 16 ini bukan tentang cuma soal negara atau pemerintah saja loh, tapi juga tentang kita semua. Apa sih dampak ketidakadilan dan kekerasan? Teman-teman, coba teman-teman bayangin jika teman-teman hidup di lingkungan di mana orang-orang tidak mendapatkan haknya sebagai manusia dan bahkan menjadi korban kekerasan. Hal seperti ini tuh masih banyak loh di dunia ini tuh, seperti kayak diskriminasi, kekerasan, serta kasus-kasus korupsi. Hal ini tuh membuat banyak orang itu kayak hilang kepercayaan terhadap pemerintahan yang ada serta hukum-hukum yang ada juga. Ketidakadilan ini membuat hidup mereka tuh semakin sulit, kesulitan untuk berkembang, serta kesulitan untuk berpartisipasi untuk masa depan yang lebih cerah. Pentingnya perdamaian tuh bukan cuma soal nggak ada perang, melainkan lebih dari itu. Perdamaian artinya semua orang merasa aman dan dihargain hak-haknya. Negara yang damai biasa lebih maju dan masyarakatnya bisa hidup dengan nyaman. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil kok. Misalnya, gak gampang marah, saling menghormati, dan menyelesaikan masalah lewat obrolan, bukan kekerasan. Kebayang gak kalau semua orang itu ikut ambil bagian buat ciptain perdamaian? Dunia pasti bakal jadi tempat yang jauh lebih indah. Gimana sih akses pada keadilan? Keadilan itu hak buat semua orang, bukan cuma buat segelintir orang saja yang punya uang dan kekuasaan. Sayangnya, di beberapa tempat, akses ke hukum yang adil masih menjadi sebuah keistimewaan. Padahal, jika hukum ditegakkan dengan benar, semua orang dapat merasa aman dan pelaku kejahatan dapat diberi hukuman yang tepat. Tanpa sistem hukum yang adil, akan susah bagi kita untuk mewujudkan masyarakat yang damai dan adil. Pentingnya kelembagaan yang tangguh tuh apa sih? Kelembagaan yang kuat dan bisa dipercaya itu penting banget guys. Pemerintah dan lembaga harus jujur, transparan, dan mau mendengarkan kebutuhan masyarakatnya. Kalau enggak, gimana masyarakatnya mau percaya dan mau ikut berkontribusi? Institusi yang kuat adalah kunci dalam memberantas korupsi dan memastikan hak-hak warganya terpenuhi. Kalau lembaganya beres, masyarakat akan lebih semangat dalam membangun negara. Apa saja yang bisa dilakukan? Nah, sekarang pertanyaannya, apa saja sih yang bisa kita lakuin? Banyak banget. Kita bisa mulai dari yang sederhana, kayak sebarkan pesan damai di media sosial, ikuti kegiatan sosial, atau awasi proses pemilu biar tetap jujur dan adil. Selain itu, kita juga bisa dukung organisasi yang fokus sama hak asasi manusia dan perdamaian. Harus jadi superhero buat bikin perubahan. Setiap tindakan kecil kita bisa jadi langkah besar buat masa depan. Jadi itulah sekilas tentang SDG 16, tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Ingat, kita semua punya peran penting untuk perdamaian kita. Bye-bye, see you next time. Untuk Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh.